Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ingin menunjukkan atau menjelaskan tentang SWOT ya. SWOT itu merupakan singkatan terdiri dari strength, weakness, dan lalu opportunity dan threat. Strength itu kekuatan, weakness kelemahan, keuntungan, yang terakhir adalah ancaman. Nah, jadi SWOT itu adalah bagaimana kita menyusun strategi dengan memperhitungkan kekuatan yang kita miliki, memperhitungkan kelemahan yang kita miliki, keuntungan yang akan kita peroleh, dan meminimalisir ancaman yang ada. Ini adalah prinsip dalam SWOT. SWOT ini dikembangkan ketika Perang Dunia oleh tentara Amerika dan akhirnya digunakan dalam kegiatan bisnis. Banyak orang-orang yang melakukan analisis bisnis itu menggunakan SWOT. Di pelabuhan itu kita menggunakannya dalam upaya pengembangan pelabuhan. Kalau kita lihat, maka apa yang terlihat di sini kita bisa bagi dua. Ini adalah bagian internal, yang ini eksternal. Internal artinya yang bisa kita kendalikan. Kekuatan, kelemahan itu bisa kita kendalikan. Sedangkan opportunity dan threat itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan dan berasal dari luar. Dalam analisis SWOT, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Ini tahapan analisis SWOT ya. Pertama, kita harus identifikasi faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Setelah itu faktor eksternal yang terdiri dari keuntungan dan ancaman. Ini diidentifikasi. Beberapa teori menyatakan bahwa faktor internal ini harus mencapai 25%. Nilainya paling minimum. Di bawah 25% maka analisis SWOT tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana cara kita menilai 25%? Nanti setelah perhitungan. 25% ini ditujukan untuk kekuatan di internal. Jadi kekuatannya itu harus sebanyak 25%. Minimum. Itu masih bisa dikembangkan. Tapi kalau di bawah 25% maka perusahaan itu nggak bisa dikembangkan atau strategi untuk SWOT itu nggak bisa dilakukan. Jadi tahapannya kayak gitu. Yang kedua, tahap selanjutnya adalah penilaian yang namanya skor dan bobot. Lalu, skor bobot ini dibentuk dalam yang namanya comparison. Jadi mencari nilai perbandingan.
Lalu yang ketiga, melakukan internal factor analysis summary dan external factor analysis summary. Ini adalah tahapan umum pada tiga tahap awal untuk analisis SWOT. Selanjutnya setelah IFAS dan EFAS ini akan dilakukan pengambilan keputusan. Keputusan dilakukan. Supaya lebih mengerti, analisis SWOT ini akan saya sertai dengan contoh, yaitu berupa pengembangan ikan asin di PPN Karangantuk misalnya ya. Yang menjadi objeknya adalah ikan asin. Kita analisis dulu internalnya yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Apa kekuatan dari produk ikan asin? Sumber bahan baku ada. Kekuatannya tuh bahan baku. Mayoritas masyarakat masih mengkonsumsi ikan asin. Nah, ini kekuatannya misalnya 2 aja ya, cukup ya. Kelemahannya apa? Tidak higienis. Mutu ikan rendah. 2 aja cukup misalnya. Ini faktor internalnya. Lalu eksternalnya berupa peluang. Opportunity tadi ya, bukan keuntungan ya. Peluang dan ancaman. Peluangnya, permintaan masih tinggi. Itu peluangnya. Yang kedua, ikan banyak tidak diolah. 2 aja cukup. Ancamannya apa? Ancamannya adalah pengetahuan masyarakat tentang higienitas. Mengancam ini. Makin tahu nggak higienis, makin nggak suka nanti, makin nggak banyak yang beli. Faktor lain, persaingan dengan pengolah lain. Nah, ini adalah faktor eksternalnya. Kita sudah lakukan tahap pertama tadi. Tahap pertama tadi dalam melakukan identifikasi SWOT, yaitu faktor internal dan eksternal. Itu sudah kita lakukan. Anggap saja bahwa ini adalah di atas 25%. Jadi analisis bisa kita lanjutkan. Nah, ini dia ya. Kalian coba simulasikan juga teknik SWOT ini terhadap misalnya bisnis kalian, usaha kalian, cita-cita kalian. Bisa kalian terapkan misalnya untuk meningkatkan IPK, untuk meningkatkan nilai, untuk meningkatkan bisnis dan lain sebagainya. Oke? Kita lanjutkan. Dari faktor-faktor internal dan eksternal yang sudah kita dapatkan, selanjutnya adalah kita akan menghitung atau mengidentifikasi skor dan bobot. Skornya berapa, bobotnya berapa dari faktor internal maupun eksternal yang ini ya. Oke, kita mulai. Cara menghitung bobot ini adalah menggunakan perhitungan perbandingan. Jadi perbandingan itu seperti ini. Ini adalah bobot internal. Jadi satu-satu, internal dan eksternal harus dipisah. Tapi saya kasih contoh hanya untuk internal aja ya. Di internal apa saja yang jadi faktor? Sumber bahan baku.
biar lebih jelas. Pulpennya saya ganti. Untuk internal, ini yang pertama, itu adalah yang pertama sumber bahan baku tersedia. Yang kedua, ini kita A, masyarakat suka ikan asin. B, yang ketiga, kelemahannya tidak higienis. C, yang keempat, mutu ikan rendah. D. Nah, buat tabel seperti ini. Di sini yang ini tulis juga di atas. Nah, kenapa saya kasih inisial? Supaya memudahkan. Di sini berarti poin A. Sama ya, di sini juga bahan baku. Di sini B, yaitu tentang masyarakat suka ikan asin. Ini C, tidak higienis. Di sini juga D, mutu ikannya rendah. Ini total. A dengan A nggak mungkin kita bandingkan. Begitu juga B dengan B. C dan C, D dan D nggak mungkin dibandingkan. Perbandingan itu harus dua hal yang berbeda. Perbandingan itu akan bernilai 1 jika tidak lebih penting atau tidak penting. Bernilai 2 jika sama-sama penting. Bernilai 3 jika lebih penting. Contoh, sumber bahan baku dibandingkan, jadi yang ini dibandingkan dengan ini, dengan B, di mana masyarakat suka ikan asin, mana yang lebih penting, A atau B? Kalau A lebih penting daripada B, maka isi 3. Tapi kalau A ini tidak lebih penting daripada B, maka kita harus tulis 1. Karena A tidak lebih penting dari B, itu juga berarti sebaliknya B lebih penting dari A. Tulis 3. Higienitas dengan sumber bahan baku, mana yang lebih penting? Nah, saya lebih mementingkan higienitas. 3. Mutu ikan juga harus ditingkatkan, mutu ikan rendah harus ditingkatkan, berarti 3. Sini 1. Jumlahkan 1, 2, 3. 3. Nah, masyarakat yang suka ikan asin dengan tidak higienitas lebih penting mana? Higienitas. Mutu ikan rendah. Nah, ini bernilai 5. Di sini 3. 3. Higienis atau mutu ikan yang rendah. Nah, dua-duanya sama-sama penting. 2. 8. Total berapa? 16 tambah 8, 24. Buat rata-rata persentase di sini. 3 per 24 dalam bentuk 100%. 5 per 24. 8 per 24. 8 per 24. Nah, sehingga kalau dijumlah di bawahnya 100. Oke? Coba simulasikan. Udah disimulasikan belum? Kalau sudah, maka diketahui bahwa nilai perhitungan ini secara berturut-turut adalah sebagai berikut. Yang pertama 12,5 untuk A, B 20,8, C 33,3, D 33,3. Genap nggak nih?
Ini harus 100. Ini karena pembulatannya ada banyak koma di belakangnya ya. Coba 5 tambah 8. Ini 12,6. Nah, kita buat kayak gitu aja biar pas 100 ya. Nah, kalau di Excel 100, tapi karena ada banyak 0 di belakangnya, kita membulatkan kedua. Angkanya kayak gini. Nggak apa-apa. Inilah yang dinamakan dengan bobot. Kalau kalian baca literatur, nilai bobot itu nggak lebih dari 1. Kalau saya, bobot itu 100 di sini. Tapi kalaupun mau dibuat 1, tinggal dibagi 100. Maka kalau dibuat jadi 1, ini jadi 0,126. Di sini 0,208, 0,333, di sini 0,333. Kalau mau jadi angka 1 nih. Pusing kalau kayak gini, dibuat ada puluhan aja jadi satuan, nggak apa-apa. 1000 pun nggak masalah, tinggal dikali lagi 10. Mau jumlahin 10 juga nggak masalah ya. Jadi bobot itu jangan terpaku hanya bernilai 1. Jadi bebas, yang penting nilainya. Inilah cara mencari dari bobot itu. Oke, lakukan untuk eksternal. Kalau menghitung skor dan bobot pada setiap faktor sudah dilakukan, maka masuk ke analisis IFAS. IFAS, Internal Factor Analysis Summary. Internal Factor Analysis Summary. IFAS. Tabelnya kayak gini, dalam bentuk tabel ya. Misalnya ini yang internal. Ini skor. Ini bobot yang tadi kita cari. Nah, itu nanti nilainya masuk ke sini. Ada nilai. Nilai itu A dikali B. Artinya nilai ini didapat dengan mengalikan angka pada skor dan bobot. Nah, contoh tadi ya, sumber bahan baku. Sumber bahan baku tadi yang pertama ya. Bobotnya berapa tadi? Bobotnya itu adalah 12,6. Tulis 12,6. Terus yang poin 3, suka ikan asin. Ini 20,8. Terus yang selanjutnya higienis. Higienis itu nilainya tadi 33,3. Terus mutu ikan. Mutu ikan itu nilainya sama 33,3. Untuk skor gimana cara nyarinya? Nah, skor ini adalah tingkat kepentingan. Bahasa lain dari skor, tingkat kepentingan atau tingkat kondisi aktual. Nah, skor itu tingkat kondisi aktual. Cara mencarinya gimana? Dengan cara wawancara. Contoh, kita bahas tentang mutu ikan. Yang paling gampang ya, kita bahas mutu ikan. Mutu ikan. Cara mencari skornya gini pertanyaannya. Ini ditanyakan, Pak, bagaimana kondisi mutu ikan? Bahan baku ikan asin. Nah, kondisi A misalnya, ikan segar, baru ditangkap, tidak beku. Kita buat kriteria sendiri misalnya.
Nah, kalau ikan segar kayak gini itu kita kasih nilai 4. Terus ikan tidak segar, beku, kasih 3. Terus ikan tidak segar, hasil tangkapan kemarin. Atau yang terakhir, ikan yang tidak terjual dan tidak ada penanganan. 1. Nah, ini kondisi aktual kita kasih peringkat. Jadi di sini skor itu tingkat kondisi aktual, artinya tingkat atau peringkat. Indikatornya siapa yang bikin? Bisa peneliti, bisa kita sendiri yang tahu kondisinya, atau ahli. Nah, tergantung siapa yang mau dikasih pendapat, nggak masalah. Nah, dari kondisi itu misalnya, mutu ikan di sana itu di Karang Antu pada kondisi tidak segar, tidak beku, nilainya 3. Higienis enggak? Nah, di sana pengolahannya higienis apa enggak? Nah, tidak higienis. Masyarakatnya suka ikan asin enggak? Oh, suka, banyak yang suka. Nah, sumber bahan bakunya ada enggak? Oh, bagus banget bahan baku. Nah, tinggal dikalikan. 4 kali 6 24, 8, 1, 5. Nah, ini 3, 4, 2, 6. Nah, ini berapa nih? 66,6. 66,6. Tinggal dijumlahin. Nah, ini jumlah total. Totalnya berapa? 8 tambah 12, 20. 4, 10, 16, 6, 6 kali 4, 24. Nilai totalnya adalah 246 untuk internal. Lakukan juga untuk eksternal ya, kalian coba buat simulasinya, nanti serahin ke saya. Oke. Itu untuk internal. Ini kita bisa dapat nilai internal, nilai kayak gini. Kalau IFAS analisis seperti ini, internal dan eksternal, sudah kalian peroleh, nah dapat kan? Sebenarnya nilai ini dipakai di mana? Nanti di pengambilan keputusan berupa kuadran. Ada kuadran 1, 2, 3, 4. Kalau kalian mau memakai keputusannya menggunakan kuadran, pakai kuadran. Salah satu aja, seringkali kita campur antara kuadran dengan matriks SWOT. Nah, setelah kuadran kita lanjut pakai matriks SWOT. Itu sebenarnya keliru karena bisa jadi keputusan di sini berbeda dengan keputusan di sini. Saya sarankan salah satu, baik itu menggunakan kuadran atau matriks SWOT. Nah, saya di sini akan mengajarkan tentang kuadran terlebih dahulu ya. Nah, contoh misalnya diketahui bahwa nilai dari internal itu yang tadi ya, internal nilai totalnya itu adalah 246 misalnya. Eksternal itu bernilai, internal itu ini harus kita bagi 2. Bagi 2 dalam arti kekuatan berapa, kelemahan berapa. Dan itu nanti lebih dominan yang mana. Itu bisa, atau nanti kita coba. Eksternal juga sama, itu peluangnya berapa, ancamannya berapa. Coba kita lihat yang di sini. Ini kan kekuatan nih 2, 50,4 ditambah 62,4 berjumlah 8, 2, 112,8. Berarti yang ini 2, 3, 133,2.
Ini nilainya nih. Nah, kita buat yang ini, pura-puranya sudah kita lakukan ya simulasinya. Sama nanti kalian carinya seperti ini juga untuk eksternal, tapi kita cara cepat aja. Misalnya ini jumlahnya di sini 106,2. Di sini 98,5. 2,6. Nah, kita buatkan dalam bentuk tabel grafik 1 2 3 4. Nah, dalam pembuatan grafik di sini peluang, di sini kekuatan. Ini 2 ya. Ini 3, ini 4. Di sini kelemahan. Di sini ancaman. Nah, kita lihat kekuatan berapa nih? Kekuatan itu selisihnya ini berapa nih selisihnya? Dibanding ini, berarti lebih tinggi kekuatan ya. 133,2 dikurangi 112,8. 12 berarti di sini 4 0 1. 10,4 berada di kelemahan karena kelemahan lebih besar. Berarti 10,4 di sini. Nah, di sini juga dikurangi selisihnya berapa? 106,2 dikurangi 98,6. Berarti di sini 6. Di sini 6. 7. 7,6 lebih tinggi di peluang. Nah, tinggal dua titik ini kita hubungkan. Nah, berarti dia ada di kuadran 3, yang artinya kalau kuadran 3 turn around. Artinya turn around itu kalau dia punya bisnis, dia sudah melewati berbagai macam fase. Fase 1, fase 2, fase 3 misalnya. Dia produksi udah, penjualan udah, pengemasan udah, iklan sudah segala macam, tapi di ujungnya gagal. Maka dia harus turn around, putar balik, evaluasi lagi. Nah, itu dia dengan yang namanya turn around. Putar balik. Kalau dia ada di kuadran 1, artinya kebijakan agresif. Agresif ini berarti dia punya peluang yang bagus, kekuatan bagus, saatnya ekspansi. Tapi kalau ada di kuadran 2, maka adalah diversifikasi. Diversifikasi artinya penganekaragaman.